kerjasama Indonesia dengan negara Rusia mengalami peningkatan hingga hampir mencapai 60% lebih dari yang diperkirakan oleh pemerintah Indonesia yang dihadiri oleh Presiden RI Indonesia Bapak Joko Widodo dengan dihadiri langsung oleh Presiden Rusia. Dapat disimpulkan perang antara kedua negara masih akan berlangsung lama. Sebab, perselisihan antara Rusia dan Ukraina sulit diselesaikan, terutama untuk mempertemukan Putin dan Zelensky dalam satu dialog. Jokowi kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke persoalan krisis pangan, yang akhirnya ada titik temu antara kedua kepala negara. Saat itu, Jokowi menyampaikan keluhan Zelensky kepada Putin soal 77 juta ton gandum Ukraina yang tak bisa keluar dari negara itu. Mendengarnya, Putin pun menjamin aktivitas ekspor gandum Ukraina akan aman. Berdasarkan Reuters, alasannya karena Macron menolak melakukan tes COVID-19 dari tim medis Rusia. Rabu siang menyampaikan, meski situasi geopolitik dunia saat ini kurang stabil, nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia hingga September lalu tumbuh sekitar 58%. Pemimpin kedua negara optimistis nilai perdagangan kedua negara dapat mencapai 78 triliun rupiah pada akhir tahun nanti. Foro BEIFA, adapun saat ini Indonesia disebut sedang terlibat negosiasi dengan Eurasian Economic Union untuk menghasilkan perjanjian perdagangan bebas yang diharapkan dapat rampung dalam 2 tahun. Indonesia di Universitas KU Leuven Belgia mengaku tahu banyak pesan Putin yang beredar di media sosial yang digunakan banyak orang Indonesia keturunan Cina. Salah satunya sorotan terkait anti-Amerika. Muslim Indonesia juga disorot. Salah satunya terkait tidak suka dengan kebijakan Amerika di Afghanistan, Irak, dan Suriah. Reputasi Rusia di mata orang Muslim Indonesia masih lebih baik ketimbang Amerika. Rusia juga disebutkan sudah memperbaiki citra mereka di mata umat Muslim setelah era Perang Caisar Kedua pada 2000 silam. Ingatkan tentang pemimpin ideal yang dibayangkan banyak orang Indonesia, yaitu sosok tegas dan seni negara merdeka atau disingkat PNM atau CIS, organisasi regional beranggotakan negara-negara bekas Uni Soviet yang dibentuk saat pembubaran Uni Soviet dan terikat kerjasama dan kekerabatan politik ekonomi. Atau saat Putin menjamu Presiden Senegal untuk membicarakan krisis pangan di negara itu. Sheriff Macky Sall nampak santai berdekatan dengan Pak Putin, berbicara tentang efek pasokan makanan ke negaranya setelah naiknya tensi Rusia-Ukraina, dan kala itu Putin mempertimbangkannya dengan baik. Seperti yang diketahui, Senegal dan Afrika Selatan adalah salah satu wilayah yang tidak begitu terikat dalam peperangan Timur dan Barat, atau Rusia Sekutu dan Amerika Serikat Uni Eropa. Meski efeknya tetap saja mereka rasakan. Lantas, kemanakah meja panjang itu? Disimpan di gudang. Karena yang datang adalah Presiden Indonesia, negara yang di era Perang Dingin menginisiasi terbentuk gerakan non-blok, organisasi internasional yang terdiri dari lebih 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Hal ini tergambarkan dengan baik dalam manapun dalam perang blok Barat dan Timur. Dan juga di antara persaingan dua kekuatan global, Indonesia perlu bersikap proaktif untuk menurunkan ketegangan di antara keduanya, agar tidak berkembang tak terkendali yang bisa saja akan berimbas pada Indonesia. Kepentingan Indonesia, mengingat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 di Bali mendatang. Apalagi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, di mana akan ada pergantian presiden. Dan ini, masa terakhir beliau memperlihatkan taji, atau menjadi kesempatan beliau untuk mengangkat kembali pamor Indonesia dari era Orde Lama yang dikenal kuat secara politik. Tidak hanya meja panjang itu, jarak saat mereka berpidato bersama dengan jarak saat Putin berpidato dengan beberapa petinggi negara lain sangat jauh berbeda. Sepertinya, Pak Putin tahu kapan bisa menarik jarak dan kapan bisa berjabat tangan. Apa maksud semua ini? Posisi Indonesia. Karena tidak sekedar jadi tontonan menarik baginya membawa hasil tangkapan yang banyak. Tidak hanya Rusia membebaskan visa Rusia-Indonesia, Ukraina membebaskan visa Ukraina-Indonesia, Indonesia juga akan dibantu Rusia di bidang pangan. В полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства. Dan kedua negara berjanji untuk mendukung G20 di Bali. Presiden Ukraina sendiri akan hadir langsung jika perang berakhir. Itu adalah sinyal kedua petinggi itu tidak begitu percaya Putin. Putin pun demikian. Sedangkan Pak Jokowi tidak hanya berani mendayung di antara dua karang, tapi juga berani mempercayai Putin. Maka Putin pun menyerahkan hatinya begitu dengan presiden kita. Meja kecil berhiaskan bunga cantik adalah saksinya.